Perkenalkan, nama saya Darius Nunggu Ali. Masyarakat Sumba Timur telah sejak lama membuat, memakai, dan memperdagangkan kain tenun ikat yang dikenal dengan kain atau selimut Sumba Timur, yang dalam bahasa lokal disebut tinggi, yaitu busana adat pria berbentuk persegi panjang. Busana adat untuk wanita disebut lau atau sarung, sedangkan selendang dipakai oleh pria dan wanita yang diselempangkan di pundak. Dinamakan tenun ikat karena sebelum diberi warna, benang yang akan ditenun diikat dengan tali rafia, kemudian dicelupkan ke dalam cairan berwarna alam, yakni biru atau merah. Bagian yang diikat tersebut setelah dibuka tetap berwarna putih, sedangkan bagian yang tidak diikat menjadi berwarna sesuai dengan warna cairan. Usaha Kerajaan Tenjikut Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Kambera, Kelurahan Lamanapu, masih berupa usaha rumahan, di mana tenaga kerjanya sebagian berasal dari anggota keluarga, terutama ibu dan anak wanita. Umumnya kegiatan dilakukan secara paruh waktu dan produk yang dihasilkan berpebarang, yaitu kain sarung. Itulah tujuan penulisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya produksi, harga pokok produk kerajinan tenun ikat, dan dukungan yang diperlukan untuk keberlanjutan pengembangan usaha. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan berbagai pertanyaan terkait dengan harga pokok kain tenun ikat kepada pengusaha. Nama saya Roswita Sariyantindi, tinjauan teoritis. 1. Kos produksi. Definisi biaya atau kos produksi adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Adapun metode-metode dalam menentukan biaya produksi. A. Full costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi. B. Variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi. Yang kedua, ada kos bahan baku. Biaya bahan baku adalah salah satu unsur biaya yang penting dalam perusahaan industri atau manufaktur, selain biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tersebut penting dikarenakan merupakan unsur utama dalam membuat suatu produk di perusahaan manufaktur. 3. Kos tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung merupakan kompensasi yang diberikan kepada semua karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan produk dan dibebankan kepada perusahaan. Biaya ini sifatnya mudah ditelusuri ke produk tertentu dan merupakan biaya yang besar atas produk yang dihasilkan. 4. Cost overhead pabrik. BOP dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan, yaitu A. Penggolongan BOP berdasarkan sifatnya. B. Penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. C. Penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. Kelima, harga pokok produk. Mulyadi mengatakan istilah harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pada umumnya dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti kegiatan pemasaran dan administrasi. Saya Susanti Hadinda, saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Menghitung biaya produksi dan harga pokok produk. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku dalam proses pembuatan kain ada 3 jenis bahan baku. Yang pertama benang, kedua akar kombu, dan ketiga wora. Dari ketiga jenis bahan baku tersebut memiliki harga tertentu. Harga benang sebesar Rp100.000 dengan jumlah unit 1 bantal dan total harga Rp100.000, dan akar kombu dengan harga Rp150.000, jumlah unit 1 karung, total harga Rp150.000.
dan murah dengan harga Rp100.000. Jumlah unit 2 kg, total harga Rp200.000. Jadi total dari biaya bahan baku sebesar Rp450.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Berikut adalah biaya-biaya yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung, dan total dari biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp525.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik ada biaya transportasi dan biaya listrik sebesar Rp20.000. Adapun biaya bahan penolong diantaranya biaya air, biaya pensil warna, biaya loba, dan biaya tali rafia. Jadi total dari biaya overhead pabrik sebesar Rp177.000. Biaya-biaya penyusutan sebagai berikut. Untuk menghitung biaya produksi, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik, dan kita dapatkan total biaya sebesar Rp1.152.000. Berikutnya untuk menghitung harga pokok produk. HPP sama dengan biaya persediaan awal ditambah biaya produksi dan dikurangi biaya persediaan akhir. Jadi di sini pemilik usaha tenun ikat tidak memiliki persediaan awal dan persediaan akhir karena pada saat itu baru memproduksi kain, dan biaya produksinya tetap sebesar Rp1.152.000. Selanjutnya, menghitung HPP atau kos produksi barang. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Jadi total biaya produksi sebesar Rp1.152.000. Selanjutnya, menghitung harga pokok produk atau kos produksi barang per unit. Jadi untuk mencari kos produksi barang per unit, yaitu total biaya produksi dibagi unit barang yang dihasilkan. Jadi total biaya produksi sebesar Rp1.152.000 dan dibagi unit barang yang dihasilkan, yaitu 2 lembar kain, dan kita dapatkan hasilnya Rp576.000. Dan untuk mengetahui laba kotor, yaitu penjualan dikurang HPP. Penjualan dari harga kain sebelumnya sebesar 3 juta, dikurang HPP-nya sebesar Rp1.152.000, sehingga kita dapatkan laba kotornya sebesar Rp1.848.000. Dan untuk mengetahui laba bersih, yaitu penjualan dikurangi biaya-biaya. Penjualan dari harga kain sebelumnya sebesar 3 juta dan dikurangi biaya-biaya seluruhnya sebesar Rp723.000, sehingga kita dapatkan laba bersihnya sebesar Rp2.277.000. Sekian penjelasan dari hasil penelitian kami kelompok 1 mengenai harga pokok produk tenun ikat. Kami ucapkan terima kasih.